Pada saudara-saudara rahimahullah, alhamdulillah Allah SWT pada malam hari ini masih memberikan satu kenikmatan yang diantaranya adalah nikmat mau mendengarkan nasihat. Karena nasihat itu akan bermanfaat. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka sesungguhnya zikir, nasihat, peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Temanya adalah tentang hakikat kehidupan. Ya, kalau kita lihat dari sisi apa sih tujuan hidup kita, kita sudah jelas. Ya, tujuannya adalah sebagaimana yang ada hubungannya dengan tentang lalu ketika kita bicara tentang ikhlas. Karena memang di situ sebenarnya hakikat. Jadi ketika kita mengingat bahwa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, itu di surat Al-Dzariyat ayat 56, bahwa tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'buduni, ya, beribadah kepada Allah. Nah, ibadah yang seperti apa? Kalau boleh saya tulis. Jadi di situ oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa tujuan diciptakan siapa? Jin dan manusia itu adalah targetnya adalah ibadah kepada Allah. Seperti itu. Nah, ibadahnya seperti apa? Diterangkan lagi di Quran surat Al-Baqarah 98 ayat 5. Jadi situ ada wa ma umiru illa liya'budullaha illa, kalau bisa tadi kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Illa liya'budun itu di Quran surat 51 ayat 56. Kemudian di Quran surat 98 itu wa ma umiru, ya kan? Wa ma umiru illa liya'budullah. Ya, liya'budun itu ya liya'budullah itu. Jadi ibadahnya itu kepada Allah. Dengan cara apa? Mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Jadi seperti itu hidup kita itu untuk ikhlas, bahasanya begitu. Ikhlas itu apa? Kalau kemarin kita ingat ketika kita bahas wal khalisu ayyakuna lillah. Ini kata Budil bin Iyad, ya. Jadi namanya al-ikhlas itu yang namanya al-ikhlas itu adalah ayyakuna lillah, karena Allah. Semuanya kita mau apa saja. Karena kalau sudah ikhlas itu beban ringan. Ciri orang yang tidak punya beban itu ya, kenapa? Karena dia sudah semuanya lillah. Ya, mau bikin apa saja, dengan ditugasi mau bikin apa, bikin video. Kalau lillah itu nggak ada beban. Istri suruh taat sama suaminya itu nggak ada beban. Kalau sudah lillah itu nggak ada beban sama sekali. Karena apa ya? Dia hanya berharap penilaian Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidup itu ya dari Allah ciptakan kita untuk ibadah, baru kemudian apa? Akan kembali kepada Allah. Nah, kalau dalam hidup kita itu tidak lillah, ya sudah. Karena apa? Orang yang tidak ini ya, tidak berusaha lah. Kita itu sulit lah untuk ikhlas, itu susah. Dan itu diakui oleh para ulama. Ya diakui. Tapi paling tidak kita berusaha. Ya toh? Karena dinilai oleh Allah apa?
usahanya, usaha untuk ikhlas terus menerus. Nah, para ulama-ulama dulu itu juga gitu, berusaha terus. Jadi jangan menunggu aku tak ikhlas baru beramal, tidak begitu. Tapi beramal sampai ikhlas, sampai ayat benar. Memang ya sekali lagi tidak mudah ikhlas, berat karena ikhlas itu ada amalan hati, ya. Amalan hati, dan setiap amalan ya, amalan pasti diuji ya, pasti diuji kan. Sebagaimana di Quran surat berapa? 29 ayat 2 dan 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kau mengira kalau kamu sudah mengatakan iman, hasil daripada iman itu kan nanti kan dia berusaha untuk lillah, ya kan? Apakah kemudian Allah akan biarkan saja? Tidak, pasti Allah akan berikan ujian-ujian. Ya, kalau misalnya seperti apa ya? Ya kemarin saya kasih contoh misalnya disuruh ngaji, tapi datang cuma 3, 2, 5 gitu. Itu kan ujian. Dari rumahnya itu sudah lillah. Tapi begitu sampai di tempat pengajian ternyata yang datang cuma 3 atau 4. Nah ini kan diuji. Apakah dia tetap istiqomah dengan keikhlasannya atau kemudian dia berubah pikiran gitu. Ini perlu apa ya? Perlu dilatih. Ikhlas itu tidak mudah. Dan bahkan yang namanya ikhlas itu sudah jelas oleh ulama, disebutkan dalam satu riwayat itu dari ulama yang namanya Asyusi. Dia sampai mengatakan, barang siapa yang masih mempersaksikan dirinya itu atau keikhlasan dirinya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan. Artinya apa ya? Memang ikhlas itu tidak bisa disaksikan oleh makhluk. Ikhlas itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi prakteknya seperti itu. Jadi kalau kita beramal sesuatu ya sudah bismillah. Ya, sudah bismillah. Kalaulah kita itu berharap kebaikan dari Allah, kalaulah tidak pun Allah pasti tetap memberikan kebaikan-kebaikan, bahkan berlipat ganda. Itu kalau bicara balasan. Baik, saya kasih satu gambaran ya dalam satu hadis. An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala ja'a rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aitu rajulan waza yaqamisul ajwa dzikru malahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'un lahu. Fa'adaha salatul marat wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'un lahu. Tsumma qala innallaha azza wa jalla la yuqbalu min amali illa ma kana lahu khalisan wabtahi bi wajha. Rawahu Daud wa Nasa'i. Dalam satu riwayat, Bapak meriwayatkan seorang datang kepada Nabi Rasulullah SAW, kemudian bertanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang? Ya, berperang. Sebelum saya lanjutkan begini, perang itu disebut sebagai jihad gitu, atau dalam bahasa lain adalah dirwatus sanam, yaitu amal yang puncak gitu. Itu perang. Keutamaan perang banyak sekali. Orang yang mati dalam peperangan membela agama, meninggikan kalimat Allah itu syahid. Orang syahid itu darahnya sebelum netes ke bumi sudah diampuni dosa. Diperlihatkan tempat tinggalnya itu surga. Bisa memberi syafaat, dan ada sekitar 7 bahasa. 7 keutamaan orang mati syahid. Begitu hebatnya. Ya, perang itu. Nah, tapi di sini diterangkan bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian. Jadi kalau kita beramal, kita nggak bisa kalau di sini contohnya perang. Kan ikhlas tidak hanya untuk orang mau berperang saja, orang pengajian juga butuh ikhlas, orang makan juga butuh, berpakaian juga butuh ikhlas.
gitu. Coba kalau ada orang berpakaian minta dihargai orang lain, atau kita merasa diperhatikan oleh orang, ini masih disebut belum ikhlas. Baju saya kok pakainya kok biru terus, nggak enak. Nggak enak itu berarti merasa diperhatikan oleh manusia atau orang. Kalau sudah merasa diperhatikan oleh orang, berarti bukan lillah lagi. Nah, itu harus dikembalikan niatnya. Ya, karena kalau sudah karena Allah itu tidak peduli orang mau ngomong apa. Ini sudah kita bahas ya pada kan lalu. Lah ini membutuhkan upah. Padahal kalau orang berperang itu walaupun tidak membutuhkan upah, kalau di situ ada kemenangan, ada ghanimah, itu pasti dapat bagian. Rasa apa jenis, wah aku tak perang begitu ghanimah, tidak usah gitu. Atau kalau jangan ngaji, aku tak ngaji begitu snack rasa ngono. Kalau snack ya alhamdulillah, kalau ya wis ra apa-apa. Ya. Karena saya mulang ya padha wae. Ulang ngaji ngono iku ya wis. Upah untuk sakmene ya, mau dapat segini, mau dapat apa, udah direncana begitu. Nanti kalau dapat buat begini begitu, tahu-tahu nggak dapat. Coba apa yang terjadi? Kalau nggak dilatih loh ya, itu betul-betul. Makanya ditanyakan bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan upah dan pujian. Apakah dia mendapatkan pahala? Rasul jawab, dia tidak mendapatkan apa. Sampai ditanya 3 kali. Sampai ditanya 3 kali. Pertanyaannya sama, dijawab sama. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW tetap memberikan sebuah jawaban, ya. Inna Allah azza wa jalla la yuqbalu min amali illa ma kana lahu khalisan wa tahibi wajah. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima amal seseorang kecuali jika dikerjakan murni karena Allah dan mengharapkan ridhonya Allah SWT. Padahal kadang-kadang ridhonya Allah itu diberikan kepada seseorang itu tidak dalam keadaan seperti yang kita bayangkan. Ya. Jadi ridho itu bayangan orang kan selalu berhasil gitu loh. Ya kan, saya berharap ridhomu ya Allah saya bisa diterima di UI misalnya. Ternyata nggak diterima. Bisa jadi di saat tidak diterima itu Allah lebih ridho daripada diterima, bisa jadi. Makanya mengukur ridhonya Allah itu tidak dengan ukuran kita. Ya, karena kita itu sudah paham bahwa setiap keputusan Allah itu pasti baik. Ini yang paling penting. Ya, ini sering saya sampaikan lah. Ya kalau misalnya dalam sebuah kalau di rumah tangga itu kan mesti kan motifnya ayat Ar-Rum ya, ayat Ar-Rum ya berapa? 30 21. Itu tentang sakinah wadha warahmah. Dikira aja sakinah wadha warahmah itu gampang. Ya sama tadi, kalau kamu punya keinginan itu, sebagaimana Al-Quran surat 29 2 dan 3 ini, itu mesti akan diuji, bener nggak ini? Komitmen awalnya bener nggak? Seperti itu pasti. Mungkin ada orang yang ya maaf yang ngamukan gitu, ngamukan setelah ngaji, ustadznya bilang latang tuh kalau jannah, jangan suka marah, karena itu jalan menuju jannah. Dia punya komitmen, aku orang pengen ngamukan misalnya gitu. Gue itu ya juga diuji. Wes bar ngaji, wes ibaratnya seorang arep ngamuk, sampai di rumah yo adike jengkel ke itu kan, sing itu ya, yo anake jengkel ke sing dibujuk kadang yo bojone jengkel juga. Jadi diuji, komitmennya masih sama apa enggak gitu kan. Nah, itu begitu, selalu begitu. Ya, selalu begitu. Makanya kita perlu memahami. Kemudian Allah, kenapa? Karena seorang hamba ini hanya akan selamat dari godaan syaitan itu hanya dengan modal ikhlas. Ya, sebagaimana di Quran surat Shad. Shad itu 38 ayat 83. Di situ memang Allah SWT ya, berfirman ya, tentang bagaimana ketidakmampuan setan jin, ya mungkin juga setan manusia itu dalam menghadapi orang yang
ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kalau bahasa pendeknya itu kan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi kan ayat sebelumnya itu kan terjadi sebuah pengusiran, ya, pengusiran setan jin yang disuruh untuk sujud ya kepada Adam, kemudian menolak, lalu kemudian Allah mengusir, ya, fakhruj minha fa innaka rajim, surat 7 ayat 77-nya. Kemudian Allah juga berfirman, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, sesungguhnya laknatku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Ya, apa kata iblis ini yang menolak perintah Allah itu? Saking dia pahamnya bahwa Allah itu maha pengabul doa, dia sampai mengatakan kepada Allah, qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Rabbku, beri tangguh aku sampai hari dibangkitkan. Allah kabulkan itu doanya, permintaannya dikabulkan. Qala fa innaka minal mundzirin ila yaumil waqtil ma'lum, sesungguhnya engkau termasuk makhluk yang diberi tangguh sampai hari yang telah ditentukan waktunya. Ya. Dan iblis pun mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain, demi kemuliaanmu aku akan menyesatkan mereka semua, yaitu hamba-hamba Allah. Kita itu menjadi target penyesatan setan jin dan setan manusia. Tapi di situ sampai dibatasi sama iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis, orang yang ikhlas di antara mereka. Nah ini baru nggak mampu, mau ditawari jabatan juga gelem, dia tetap sikoh dalam perjuangan. Mau ditawari uang apalagi segah. Karena apa? Dunia yang menjadi wasilah, ya, setan jin dan manusia ini untuk menggoda dalam peribadatan kepada Allah, terutama ibadah hati yang namanya ikhlas ini, ya, itu nggak mempan. Kalau dia sudah lillah itu sudah mempan, ya, karena keimanannya yang kuat. Kenapa? Ya, orang iman yang kuat itu kan dia sudah melihatnya sudah akhirat, balasannya Allah bukan balasan manusia. Kalau ada manusia yang membalas, ya, memberi kepada kita, ya, itu bagian daripada ibaratnya apa ya? Hadiah-hadiah kecil lah gitu, sampingan. Makanya ini adalah satu perkara yang cukup berat sebenarnya bagi kita yang ikhlas itu, tapi harus dilalui mau tidak mau, karena ikhlas itu bagian daripada syarat, ya, dalam beriman. Kemudian sama Allah. Sebab apa? Sebab kalau amal itu, satu amal itu, amal apa saja, baik yang kecil maupun yang besar, ya, atau yang sedang, itu sudah tercampur dengan dunia. Dunia itu sekali lagi tidak melulu uang, ya, bisa jabatan, bisa pangkat, bisa wanita, ya, bisa wanita, atau bisa pujian. Ya, pujian itu termasuk, itu sudah harapan-harapan dunia. Kalau sudah tercampur oleh harapan-harapan dunia yang disenangi oleh dirinya dan hatinya, sedikit atau banyak, maka sungguh kemurnian amal ini sudah tercemar. Makanya jaga lillah itu wes, masya Allah, lillah. Itu kan mau silaturahim lillah, ngono guys, siap-siap aja, memang lillah betul. Ya, ujiannya kan banyak. Satu, bisa jadi dikasih musibah loh, banyak bocor, hujan, ya toh, tekan gone raknya wongi, dong namanya rasi gumangan. Kalau orang duit, orang yang umbene, coba tenan itu, tenan diuji. Ya. Makanya kalau orang mau hijrah itu memang ujian itu benar. Tapi begitu dia sudah bisa menikmati, ya, ujian itu kalau sudah bisa dinikmati, ya berhasil pasti. Bagi orang mungkin itu adalah sebuah kepayahan,
Bagi kita awalnya pun begitu kepayahan, tapi kalau sudah dinikmati, ya namanya orang nikmat terus gimana ya, namanya orang nikmat terus gak eling waktu. Apapun yang ada pada dirinya, walaupun kesusahan dia akan menikmati. Itu luar biasa, bisa seperti itu. Itu buahnya ya sampai begitu kalau kita bisa sampai lillah. Nah, kalau sudah tercemar bagaimana ya? Berarti sudah hilang juga keikhlasan. Padahal kebanyakan manusia itu ya, lebih banyak terlena di dalam harapan-harapan dan juga syahwat. Ya, syahwat itu adalah sebuah keinginan yang diambisi untuk mendapatkan gak gitu. Ya, saya biasanya ngasih contoh itu ya maaf ya, itu orang idam itu. Orang idam itu wis kudu lah. Ya, malam-malam jam 12 guys. Pengen rujak lagi, sing dodol ya sapa. Iku ngedam. Mulane sampean di bojo aja muladeni. Enggak usah dituruti. Sampai nurut itu bahaya. Lo coba, saya sajane saya pikir anaknya apa ibunya tak? Anaknya difitnah. Anaknya sing nemetan kok ibune. Anaknya ngiler seri. Lah iki ngiler sasa dilap. Lah wong sing ning wetenge nek sampe dituruti iki berarti kan sing isine weteng wis dituruti apa meneh wis metu. Jaluke sing ora-ora, bener. Sine weteng iki. Lah nek mintanya itu wajar, realistis ya. Aku kok ngidam Mas jam 12 sih jam 12 apa lamongan aja akeh. Wes. Realistis. Masuk. Ayam lamongan realistis ya no. Tapi nek rujak iki sapa? Sing dodol ya sapa? Oh, kan gitu. Wah itu syahwat. Lah orang kalau sudah beramal orientasinya seperti itu, orientasinya adalah syahwat itu, keinginan-keinginan itu, nanti ambisinya luar biasa. Aku kudu dadi iki orang. Orang-orang yang sudah seperti itu bahaya sebenarnya. Itu sudah keluar, nanti akan menafikan berbagai macam ketentuan Allah. Bahkan sampai nanti hasilnya itu dia akan menyalahkan Allah akhirnya begitu. Padahal apa? Kita itu hanya punya rencana, kita hanya berusaha, hasilnya milik Allah. Itu harusnya begitu. Dan apapun yang dihasilkan dari Allah itu ya sudah, itulah yang terbaik. Walaupun mungkin ketoknya ya kelihatannya itu nggak enak lah buat kita, tapi itu yang terbaik, insya Allah. Nah ini harus dipahami begitu. Kita kalau mau hidupnya rileks, nyantai gitu kan, silakan survei nanti kan anak muda ini masuk ke rumah sakit 1, rumah sakit 2, rumah sakit 3, ning ICU, sing ya mungkin cari yang stroke lah, atau yang ada kanker, atau yang tumor, atau yang apa. Coba dengan tanya-tanya itu, mesti punya latar kehidupan dan pikiran-pikiran yang idealismenya itu tidak didorong dengan iman. Kalau dengan iman itu insya Allah nanti Allah akan kasih ketegaran. Tapi kalau tidak, dengan akalnya dia main, dengan akalnya ini akan jeglek. Jeglek itu berarti ya kurang sahur. Kurang sahur. Kalau sudah kurang sahur kan Jeglek. jeglek ya. Nanti nih ditakoni jenengmu sapa Mas? Bandung. Jenengmu sapa? Bandung. Sapa ndi Mas? Ismail. Ini takoni blek. Memang sulit itu. Ya, sulit sekali kita untuk bisa menerima takdirnya Allah itu berat. Karena apa? Di situ tadi batasan-batasannya tidak diperhatikan. Makanya ikhlas itu menjadi penting itu nanti di sini. Ya toh? Karena keikhlasan itu letaknya di mana coba? Hati. Di hati kan? Nah, lah hati inilah yang akhirnya jadi dia tentrem atau enggak itu kan di situ. Sehingga apa? Kita nanti bisa ini, bisa apa namanya ibaratnya itu muhasabah, bisa ngukur. Wah, aku kok sah kenapa ini? Mana yang bukan karena Allah dicari itu nanti ketemu. Oh ini, nah nanti diperbaiki niatnya. Itu aja ya. Itu, kalau sudah makanya syahwat ini direm.
Kalau nafsu kan keinginan tuh, syahwat kan sudah mulai pengen memiliki. Makanya Allah, kalau orang ikhlas itu sudah ditinggalkan itu yang namanya harapan-harapan duniawi. Sudahlah, bismillah. Ya, di setiap kita ini kan diberi oleh Allah anugerah. Beliau Rasulullah SAW bersabda begini, Innallaha ibadan yakhussuhumullahu bin na'imi lil manafi' al ibadah. Wa man bakhila bitilkal manafi' anil ibadi taqallallahu tilkan na'imu anhum wa hawalaha ila ghairihim. Sesungguhnya Allah itu memiliki hamba-hamba Allah yang dikhususkan mereka itu diberi nikmat. Ya. Ada yang ahli elektro, ada yang jadi pekerja tapi dia punya karir, dari karyawan naik jadi kepala seksi, kepala bagian, ya, terus kemudian jadi manajer atau supervisor, kemudian naik lagi kepala cabang, diberi nikmat loh itu. Saya bilang nikmat itu dia masih tetap kedekatannya dengan Allah stabil, kuat. Walaupun nikmat itu bertambah tapi dia tetap tak korup. Kan ada itu dianggap sebuah nikmat tetapi malah justru lemah ibadahnya kan ada. Dulunya jadi karyawan sergap sholatnya, tapi begitu jadi pimpinan ngamuan, sholatnya mulai enggak gitu kan. Kan banyak juga yang seperti itu. Itu berarti bukan nikmat lagi, itu sudah istidrat bisa jadi. Makanya apa? Saya masih berbicara nikmat. Ada orang yang diberikan oleh Allah itu keahlian, kemudian apa? Yang khusus, yang tidak dimiliki orang lain kadang-kadang. Mungkin ahli masak bisa, bengkel bisa, ahli ceramah juga bisa, ya ahli di bidang media juga bisa. Nah, Allah berikan nikmat yang khusus ini untuk kita, untuk manusia ini, sebagai nikmat supaya apa? Bermanfaat. Supaya bermanfaat. Buat siapa? Hamba-hamba Allah yang lain. Karena Allah senang kalau kita itu memiliki anugerah seperti itu kemudian manfaat. Jadi kan ada yang diberi toko, ya kan? Toko mungkin bisa di rumah, bisa di mana? Di pasar. Buka jam 8, jam 4 ada kajian, jam 2 sudah tutup gitu kan. Karena apa? Dia tidak mau diatur oleh dunia, tapi dunia diatur oleh dia. Ini kalau tidak punya kekuatan hati atau ikhlasan susah. Nah, kalau bahasa saya, ini kok ganggu ini, mungkin pernah saya cerita. Dulu saya punya warung tutup itu ya karena ganggu masalahnya. Saya sudah komitmen waktu itu sama keluarga. Pokoknya kalau ganggu saya tutup. Karena memang tidak ada karyawannya, masalahnya cuma 2. Jadi pecah panggang kalau sayur asam. Buka jam 1 tutup jam 2. Segitu aja ya, memang iya hanya untuk ikhtiar aja. Apa yang terjadi? Karena memang saya bukan ahlinya di situ. Hanya ingin membuktikan aja ya, bahwa rezekinya adalah sama. Tapi karena ganggu sudah mulai terlambat saya kalau datang ngaji itu, bisnya kan nggak bisa ini kan, nggak bisa kompromi kan. Kadang kita pas menjelang tutup malah rame kan gitu kan, repot gitu. Wah, akhirnya sudah, ini saya tidak cocok untuk apa? Untuk bikin warung. Pokoknya fokus saja ngajar, nanti yang bikin warung biar yang lain. Dan subhanallah, kan ada orang yang dikasih seperti itu, tapi kemudian bermanfaat untuk orang lain. Ya kan, jadi tidak untuk dirinya. Mungkin ada yang jasa, bukan dagang tapi jasa. Ini ada yang begitu. Makanya berapa waktu yang lalu saya mendapat satu kisah yang cerita ya. Itu ada seorang yang punya produksi batu bara. Pokoknya nggak tahu lah itu namanya produksi itu apa, kalau masuk dagang atau apa ya. Itu semua hasilnya untuk umat, untuk pondok pesantren. Wah, sama orangnya sih sama. Orangnya itu mewakafkan diri, berarti kan luar biasa. Nah, ini namanya Allah berikan kekhususan.
susah. Kan tidak semua orang gitu, ya kan? Tapi ada orang yang diberi oleh Allah urusan seperti itu. Nah kalau kita tingkatannya sampai mana? Kalau ini orang pol-polan, semuanya dikasihkan. Mungkin bagi kita tidak. Sebagian, namanya sebagian itu bisa 10, 20, 30, 40, 50%. Sebagian namanya. Masih lumayan. Ada bagian bermanfaat untuk orang. Kalau kita punya motor, apakah motornya hanya untuk manfaat diri kita atau orang lain? Kira-kira kalau misalnya ada tetangga mau pinjem gitu, kita boleh nggak? Nggak hanya motor, ya mobil termasuk. Gitu kan? Boleh nggak? Saya pinjem mobil ya, mau kemana? Mau ngaji. Itu namanya man. Sebab apa? Faman bakhila bitil kalmanafi anil ibad. Maka barang siapa yang bakhil dengan manfaat yang sudah diberikan oleh Allah, nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah terhadap hamba-hamba Allah ini, kemudian dia bakhil kepada hamba-hamba Allah yang lain, apa kata Rasulullah SAW? Maka Allah akan memindahkan nikmat tersebut kepada yang lain. Makanya jangan heran, wah, pada orang tadinya punyanya ini kemudian ganti yang lebih motor, akhirnya jadi pelaku gitu, jalan. Yang tadinya dia itu diberi nikmat apa gitu oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena bakhil. Makanya saya sering sampaikan. Jadi Allah kalau sudah menguji, masya Allah, itu sebenarnya peringatan yang luar biasa bagi orang beriman. Ya, bagi orang kafir ya adab, orang kafir. Makanya dibutuhkan memahami ya apa yang menjadi kehendaknya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian bagaimana sikap kita ini terhadap hati kita? Berarti kita berusaha untuk membersihkan hati dari segala kotoran. Kotorannya apa? Ya syirik, ya, syirik besar, riya, syirik kecil kan. Terus apalagi? Ya, pokoknya minta dipuji, hasad, iri. Kita mencoba bersihkan itu hati yang kita. Bersihkan dari segala kotoran, sedikit maupun banyak. Sehingga nanti tujuannya itu adalah hanya taqarrub kepada Allah, ya, betul-betul murni karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada yang lain, bukan kepada yang lain. Ini bisa diamalkan hanya bagi orang-orang yang satu, mencintai Allah. Ini saya tidak membahas detail, tapi kulitnya saja dan aplikasinya. Kalau kita kaitkan dengan Quran surat 3 ayat 31 ya, yaitu tentang qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kamu mau mencintaiku, mencintai Allah, tapi ya, maka ikutilah aku. Maksudnya disuruh ikutilah. Jadi bukti mencintai Allah itu adalah buktinya yang pertama mengikuti Nabi. Wes, yang mengikuti Nabi itu ya gampang, angel mengikuti Nabi. Tapi sekali lagi kita harus berusaha. Kalau tidak mampu ya jangan menghina. Jangan menolak. Kita harus berusaha semampunya. Ya. Harus mengikuti itu seperti itu. Dan tidak mencela. Kalau kita belum mampu mengamalkan, ya sudah banyak istighfar dan minta kekuatan kepada Allah agar mampu. Kalau kita itu misalnya pengen ya, menjalankan sholat, ya, sholat apa Tuhan, oh, belum mampu, ya kita berusaha. Mungkin berusaha lah. Walaupun mungkin 2 rakaat saja, atau kalau malam ya wes bisanya witir arep turu ya gak apa-apa, 1 rakaat tok witire enggak apa-apa ya kan, berusaha mengikuti. Yang kedua, bukti orang mencintai itu mesti berkorban.
Itu masa ada orang cinta kamu berkorban, langsung diputus itu, Mas, tumbas ke pulsa, landidit, langsung jawab gitu, mesti ditutupi gengsi ini toh. Dia carane beneran diputus, gitu, ya walaupun utang. Kita itu mengaku mencintai Allah kadang-kadang ya tidak mau berkorban, baik itu korban tenaga, korban waktu, korban perasaan, ya. Karena kalau sudah cinta itu semuanya sudah menjadi apa di bawah kedudukannya, bukan cinta itu. Nabi Ibrahim saking cintanya kepada Allah, anaknya pun ketika disuruh berkorban ya dikorbankan. Harus ditinggalkan istrinya sendirian bersama anaknya masih kecil, ya tinggalkan. Itu saking cintanya kepada Allah itu begitu. Jadi kita kalau cinta kepada Islam ya harusnya selain Islam itu ya ditinggalkan. Kita hanya mencintai Islam dan tidak ada tambahan lagi Islam apa tidak ada. Ya Islam itulah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Baru nanti Allah akan mencintai kita. Lah orang yang cinta kepada Allah ya sudah, ya, itu adalah upaya dia untuk melakukan yang namanya ikhlas. Kemudian yang kedua, ya, ikhlas itu hanya bisa dilakukan oleh orang. Ya, kalau kita hidupnya pengen tadi itu tatmainul qulub, ya tenang. Itu orang yang menggantungkan seluruh harapannya kepada akhirat. Jadi orientasi kehidupannya itu hanya akhirat saja. Berapa waktu yang lalu kan saya sudah sampaikan itu ciri-ciri ikhlas itu diantaranya kan ya tidak atau mengabaikan pandangan manusia, mengabaikan pandangan makhluk dengan berkonsentrasi hanya kepada Allah. Ya, hanya konsentrasi kepada Allah. Jadi nggak ada urusan orang mau apa, karena orientasinya akhirat berarti dia sudah mengabaikan tentang dunia. Dengan ngajar ada snacknya, nggak ada snacknya, nggak ada apa-apa. Datang banyak atau sedikit ya biasa, gitu kan? Kalau orang tanya aja para pekerja, maaf ya, misalnya ada seorang guru lah gitu, di sebuah lembaga pendidikan, itu ikhlas apa enggak itu nanti diujinya karyawan-karyawannya itu atau guru-gurunya itu gajinya mundur sebentar lah, 2 hari apa 3 hari itu kan kelihatan nanti, ya kan? Itu kelihatan sekali. Kalau dia biasa-biasa saja, saya itu punya teman itu, ya, guru itu nggak ada peduli mau gaji kono enggak ya kono, ya. Itu yang cerita suaminya, saya tuh punya istri, kata dia, itu kalau ngajar itu nggak peduli. Jadi gaji ini kok yang dijubuk, yang dikira, yang dikapal. Terus pokoknya ngajar. Kalau ditanya lah, kamu untuk apa ngajar? Ya, saya ingin agar ilmu saya bermanfaat. Ya, ketika diberi ya diterima aja. Mau naik, mau enggak, itu sudah ada urusan. Tapi kalau kemudian wes ngerti ada kemampuan kenaikan ke orang dinaiki yo apa tetap. Jadi ikhlas itu dituntut tidak hanya dari sisi karyawan ya, tapi dari kepala sekolah juga dituntut ikhlas juga ya, untuk memberikan gajinya yang layak begitu. Dari sisi karyawan itu pokoknya kerja sebaik-baiknya karena dia nanti akan dilihat oleh Allah, Rasul dan orang beriman. Kalau dari sisi bosnya itu ya saya akan berusaha bagaimana caranya orang bekerja ini memiliki sebuah sebuah prestasi, kemudian hasil yang bisa tidak dolim maksudnya begitu. Karena apa? Karena ada orang yang kerja itu ya sampai kayak kalau bahasa orang dulu penjajahan itu kayak roti keras tenanan, ya kan? Itu kemudian gajinya nggak layak kan musake loh. Kalau bahasa saya tak wale itu, bos nggak sama nih kerja kaya aku belum kurang. Itu semangat jam 8 mulai jam 8 gitu, dibayar sebulan mau 500.000. Nggak mau kok dilakoni bobo.
Harusnya kalau dia tidak mau ya jangan memperlakukan seperti itu. Lah kalau bos maunya gimana? Bos, kalau saya posisi seperti kamu, saya gajinya 2 juta. Ya udah, berarti kamu harus gaji saya 2 juta. Harusnya begitu. Nah ini penting juga. Kenapa? Ya karena disitulah akhirnya akan muncul. Apakah itu akan merugikan? Tidak. Ya, karena pada dalam rangka memenuhi hak dan kewajiban ini, karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kepada dirinya itu keberkahan. Keberkahan. Makanya dulu pernah kita itu ada seorang pengusaha waktu itu kan dia ragu-ragu, ini gimana ya kalau nggak nambah karyawan nanti usaha saya keteteran, kalau nambah saya nggak kuat gaji. Saya bilang ini, kalau jenengan sudah putuskan nambah karyawan, Allah pasti akan bantu. Kalau nanti ketika mencari maisha atau usaha dagangnya itu tidak untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk perjuangan, Allah pasti akan kasih. Ya, kenapa? Itu sudah menjadi janjinya Allah. Kalau kita itu dalam hidup kita itu memang untuk perjuangan, ya, untuk memperbaiki diri menuju kepada sebuah ketentraman hati, ya, bersama dengan komunitasnya, insya Allah, ya, dan lebih besar lagi kaum muslimin. Dan kemudian diatur kehidupan kita itu dengan Islam, ya insya Allah nanti Allah akan kasih berkah. Itu sudah jelas. Makanya apa? Kita cari. Kalau kita itu pengen ikhlas, maka kita posisikan diri bagaimana kita mencintai Allah. Ya. Kemudian yang kedua apa? Menggantungkan harapan kepada akhirat juga. Jadi kan pokoknya kalau jadi karyawan kerja sebaik-baiknya. Ya, kita kan enggak mau bos baik, bosnya orang no, enggak kan gitu sih, bener enggak? Kan gitu. Lah padahal kan ada malaikat yang nyatet tuh. Coba. Ada malaikat yang nyatet. Kalau nggak percaya gini aja. Ini ilustrasi aja. Ini apa namanya? Bangku ini dibuat oleh seorang tukang. Dia karena ambisi untuk mendapatkan apa? Mendapatkan uang, maka dia pasang harga. Dia nggak peduli hasilnya kayak apa. Ya. Ketika dia itu jadi, belum tentu juga orang mau beli. Karena lihat juga kan hasilnya seperti apa, kualitasnya bagaimana. Tapi beda dengan orang yang fokus bekerja, bismillah, dia pasti akan melakukan sebaik-baiknya. Kenapa? Yang memperhatikan sudah bukan manusia. Yang memperhatikan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dia merasa sedang diperhatikan Allah, sehingga dia akan bekerja sebaik-baiknya, walaupun tidak ditentukan harganya. Saya yakin orang berani bayar mahal. Kenapa? Karena kualitasnya bagus. Orientasinya kepada, kemarin sudah saya ceritakan waktu ini kan, malam-malam tiduran sampai Kendal itu kan. Nah itu kan sama kan, ojeknya yang memberikan harga, ya kan, dengan yang tidak memberikan harga, hasilnya justru lebih besar ya yang tidak memberikan harga. Kenapa? Karena ada niat ikhlasnya itu, ada niat amal, maksud saya, ada niat amalnya. Itu masalah ikhlas nanti urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah Jawahir Ma'rifah, ada beberapa rumus-rumus penting. Baik, ini masih 5 menit. Kemudian apa? Seorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah SWT dan akhirat, pasti seluruh aktivitas hariannya ini merupakan cermin dari cita-citanya. Kalau kita itu memang cita-citanya masuk surga gitu, di akhiratnya itu dapat nikmatnya Allah, harapannya begitu. Itu ya aktivitas dunianya ya begitu. Orientasinya orientasi akhirat ya. Kan gitu. Sehingga pas seluruhnya itu dia akan usahakan karena orientasinya kepada akhirat, maka dia akan usahakan karena Allah. Begitu juga dengan orang yang sudah dikalahkan dengan gemerlap dunia, dia orientasinya orientasi dunia. Wah, masya Allah.
Udah orientasinya dunia, apa terjadi? Kalau sudah orientasi dunia siapa? Ya itu tadi derajat, pangkat, wanita, pokoknya segala sesuatu yang selain Allah lah. Maka seluruh aktivitasnya pun merupakan cerminan dari itu. Kalau dia berorientasi ingin jadi pejabat, kalau ketemu orang ya ngomongin jabatan. Harus mesti itu, ya kemana-mana itu. Kalau orientasinya itu bisnis minded, itu bisnis toh, itu tidak ada perjuangan apa-apa, itu harus urusannya itu. Itu, ya, tidak berorientasi bagaimana kita itu membangun sebuah kegiatan usaha yang menghasilkan dunianya itu kemudian untuk akhirat. Karena dunia mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah ladang untuk dari akhirat, bukan ladang. Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah, dia mengatakan bahwa pecinta dunia itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal. Jadi nanti kita lihat, kita ini termasuk orang yang cinta dunia apa akhirat. Nanti kita lihat. 1, gelisah. Orang yang cinta dunia itu mesti gelisah. Nah, bengi pengen dan esok. Nah esok pengen dan bengi pengen iso turu. Ning ra iso turu. Kan repot tuh. Ya, jangan bisa lihat kan dulu di pasar Lari itu jam 3 aja udah ramenya luar biasa. Ya, kan gitu. Apalagi kalau di Jakarta tuh, Masya Allah, subuh itu kalau saya naik kereta dari sini sampai Bekasi itu orang sudah siap-siap mau KRL ke Jakarta, mau kerja. Nanti pulangnya malam-malam jam 9, wah Masya Allah, sampai rumah jam berapa, ketemu anaknya jam berapa, ketemu istrinya jam berapa, ketemu suaminya jam berapa. Yang kedua apa? Lelah yang terus menerus, kelelahan, pokoknya capek betul. 3 shift diborong kabeh 24 jam dia bekerja. Dia pengen pokoknya hidupnya itu sukses menurut dia, kecamatannya. Tapi nggak cukup. Ibaratnya seperti apa? Yang minum air laut, semakin dia banyak minum air terus yang ingin menguasai. Pokoknya kalau kita sudah merasa lelah piye lah, usah kerja 24 jam kok ora cukup piye gitu kan, sangat melelahkan sekali. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah kerugian yang tidak akan pernah bisa berhenti. Jadi harus bakal rugi. Pokoknya dunyane rugi, akhiratnya yo rugi. Itu kalau sudah bicara tentang masa dunia. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama belajar untuk berorientasi kepada akhirat. Ya, sebelum saya tutup, saya akan kasih satu hadis. Barang siapa yang akhirat itu menjadi orientasinya, ya, menjadi tujuannya, maka satu, oleh Allah akan dikumpulkan urusannya kemudian diselesaikan. Keruwetan dunia kita akan diselesaikan oleh Allah. Yang kedua, Allah akan jadikan orang ini kaya hatinya, berarti merasa cukup. Tidak ngeresuno, nggak apa, enak. Yang ketiga hebatnya apa? Dunia akan datang dalam keadaan tunduk. Orang nyari dunia kemana-mana tuh, Taiwan, ya kan, Hong Kong, Abu Dhabi, dipisahkan sama istrinya, dipisahkan sama suaminya, dicari kemana, padahal yang dicari belum tentu mau gitu. Tapi kalau kita orientasinya akhirat, dunia ini akan datang kepada kita dalam keadaan tunduk. Dewi. Nek bahasa mudahnya pas butuh Kemudian sebaliknya, laman kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, orientasinya, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Dia akan banyak urusannya. Nggak selesai-selesai, ini belum, masalah ini belum, sudah ada lagi. Wah, terus begitu. Terus kemudian menjadikan fakir di depan matanya. Wes mesti fakir, mesti banyak kurang. Fakir itu kekurangan.
pengen ini terus gitu. Dia cari uangnya nggak ada, dia caranya ono. HP masih bagus, ono. Ya lihat lainnya, wah Pak gini, ini piye yo Pak, utang DP. Terus begitu. Motor DP lagi. Saat itu akan difakirkan. Dan ngenesnya yang ketiga, dunia tidak datang kepadanya kecuali apa yang telah ditentukan. Harapan-harapan yang diharapkan tidak barokah. Barokah itu kan cukup ya. Ini keberkahannya dicabut. Sehingga apa? Ya sudah kurang terus. Ini bahayanya begitu. Maka kalau kita hidupnya itu orientasinya ikhlas, insya Allah ya, lillah, akhirah, clear. Urusan dunia itu diberesin semua sama Allah. Yang punya hutang, hutangnya dibayari. Yang belum punya rumah dibuatkan. Yang belum punya motor dibelikan sama Allah. Dengan jalan banyak mana ya? Minah itu lekasi, kurang ngerti ya, coba pikir jelek. Jelek. Coba pikir. Orang kuat, orang tekan. Namanya minah itu lekasi itu arahnya nggak ngerti. Ya, saya kira ini ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila